Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Ada beberapa teman yang bertanya di kolom komentar, yang pada intinya pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada yang bertanya, Pak D, apakah kita bisa percaya pada ramalan-ramalan weton Pilpres 2024 yang memprediksi dan meramal siapakah pemenangnya? Dan pertanyaan yang kedua, mengapa saya tidak membuat konten tentang ramalan weton di dalam Pilpres 2024? Saya membuat video ini untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kita bisa mempercayai ramalan-ramalan weton yang bertebaran di mana-mana, memprediksi, meramal siapa pemenang Pilpres 2024? Untuk saya pribadi, saya tidak percaya sama sekali. Alasannya karena untuk menghitung ramalan weton, kita butuh data yang lengkap, kita butuh data yang valid. Sedangkan ramalan-ramalan yang bertebaran di mana-mana tersebut, datanya sangat tidak valid. Sebagai contoh, misalkan untuk wetonnya Pak Ganjar. Pak Ganjar lahir tanggal 28 Oktober 1968. Kalau untuk Pak Ganjar, masih ada kecocokan dengan weton Senin Wage. Orangnya memiliki ketenangan, seorang pekerja keras, memiliki komunikasi yang sangat baik. Itu juga salah satu ciri-ciri orang yang berweton Senin Wage. Tetapi untuk Pak Prabowo yang lahir tanggal 17 Oktober 1951. Wetonnya Rabu Pon, tetapi kita tidak bisa melihat watak-wataknya orang Rabu Pon di dalam diri Pak Prabowo, karena kita tidak tahu Pak Prabowo itu lahir tanggal 17 Oktober 1951 pada siang hari atau sore hari atau malam hari. Saya salah satu orang yang tidak percaya kalau Pak Prabowo wetonnya Rabu Pon. Orang-orang Rabu Pon memiliki watak dasar, memiliki ketenangan. Komunikasinya lancar meskipun terlihat kalem. Dan juga mereka ahli strategi. Pak Prabowo tidak memiliki semua itu. Menurut saya Pak Prabowo lebih tepat kalau wetonnya Kamis Wage. Ini bisa dimengerti karena kita semua tidak tahu Pak Prabowo lahir siang hari atau malam hari. Kalau siang hari wetonnya benar Rabu Pon 17 Oktober 1951. Tetapi kalau lahirnya malam hari, maka wetonnya ikut hari berikutnya, ikut Kamis Wage. Dan Pak Prabowo sendiri sangat tepat jika wetonnya Kamis Wage. Ciri-ciri watak orang Kamis Wage, pertama memiliki keberanian, tetapi juga ada temperamentalnya. Mereka juga memiliki kecerdasan, pantang menyerah, tidak takut menghadapi kegagalan. Ini watak yang sangat tepat untuk Pak Prabowo. Jadi inilah alasannya mengapa saya tidak mempercayai ramalan weton yang bertebaran di mana-mana, di YouTube, di TikTok, ataupun di medsos-medsos yang lain. Karena tidak adanya data yang valid, data yang dapat dipercaya. Lalu kalau ada pertanyaan, mengapa saya tidak membuat konten tentang ramalan weton? Alasannya sama, sulitnya mendapatkan data yang valid itu tadi. Kecuali ada teman-teman yang bisa memberikan data tersebut kepada Pak D. Ada yang tahu kapan Pak Ganjar Pranowo lahir, siang hari atau malam hari. Begitu pula Pak Prabowo siang hari atau malam hari. Demikian pula Pak Anies Baswedan.
tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, siang hari atau malam hari. Karena di dalam perhitungan Jawa, beda siang dan malam, wetonya juga sudah berbeda. Ini yang patut kita pahami bersama-sama. Dan saran saya, untuk memilih calon presiden yang terbaik, jangan pandang ramalan wetonya, tetapi lihat rekam jejaknya, apa yang sudah pernah dilakukan selama mereka menduduki suatu jabatan. Itu kriteria yang paling terbaik. Kita harus tahu masa lalunya Pak Anies Baswedan, apa yang sudah pernah dilakukan. Begitu pula kita harus tahu masa lalu Pak Prabowo dan apa saja yang sudah pernah dilakukan. Demikian pula dengan Pak Ganjar Pranowo. Kita harus tahu apa jasa-jasa Pak Ganjar Pranowo yang sudah pernah dilakukan. Selain melihat rekam jejaknya, kita juga perlu melihat kejujurannya. Orang yang jujur selalu selaras apa yang dia katakan dengan apa yang dia perbuat. Pagi ngomong A, sore malam juga tetap A. Bukan seperti pepatah Jawa, isuk dele sore tempe. Itulah makna kejujuran. Lalu selanjutnya yang kedua, bagaimana sikap mereka ketika menghadapi rakyat kecil? Apakah mereka merasa nyaman ketika sedang berada di sekitar rakyat, ataukah malah mereka terkesan menghindar? Semoga informasi singkat ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Kalau tidak bisa memilih calon presiden yang terbaik, maka jangan memilih yang terburuk. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan se-Nusantara dimanapun Anda semua berada.